Semangat pagi para pembelajar. Pada video kali ini, kita masih akan membahas materi bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Materi IPA kelas 7 semester 1 di kurikulum Merdeka. Sebenarnya ilmuwan sains dalam bekerja sama seperti detektif ya, dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Nah, cara kerja yang seperti itu disebut dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Nah, metode ilmiah sendiri ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. 3. Membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. Dan 6. Menarik kesimpulan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan di sini adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Perlu diketahui syaratnya menggunakan panca indera atau hasil pengamatan dapat diukur. Misalnya, ibu kasih contoh mengamati pengaruh suhu kalor pada pelarutan gula dalam air. Nah, jadi suhu itu ada nggak sih kaitannya sama kelarutan gula dalam air? Yang kedua, tujuan percobaan. Syarat dari tujuan percobaan ini harus bisa diuji. Adapun tujuan percobaannya adalah menyelidiki pengaruh perubahan suhu pada pelarutan gula. Sebelum kita merumuskan hipotesis, baiknya kita merumuskan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan dan nantinya dijadikan sebagai jawaban dari hasil kesimpulan atau pembahasan. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh suhu pada pelarutan gula. Tahapan selanjutnya merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara ya. Misalnya di sini suhu dan pelarutan air. Suhu yang kita gunakan adalah air panas, air biasa, sama air dingin atau es. Nah, air panas, air dingin, maupun air es, menurut kita lebih cepat yang mana nih pada proses pelarutan gulanya? Misalnya di sini kita merumuskan hipotesis suhu larutan yang makin tinggi, maka proses pelarutan gulanya makin cepat. Ini masih dugaan ya, belum kita uji. Langkah selanjutnya adalah menentukan variabel. Di sini variabel merupakan faktor-faktor penentu yang digunakan dalam suatu percobaan. Variabel sendiri kaitannya hubungan sebab akibat. Nah, variabel terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Secara pengertian, variabel bebas adalah faktor atau hal yang kalian uji. Di sini, contoh variabel bebasnya adalah suhu air. Kemudian, variabel terikat adalah faktor yang kalian ukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Di sini, variabel terikatnya adalah kelarutan gula. Kemudian, variabel kontrol adalah faktor-faktor lain yang harus dipertahankan sama supaya eksperimen hanya menguji satu variabel saja. Di sini, variabel kontrolnya adalah bagaimana bentuk gelasnya, jumlah gula, dan cara mengaduknya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Jadi, kita juga harus menuliskan nih apa saja alat dan bahan dalam suatu percobaan. Selanjutnya adalah prosedur percobaan atau langkah-langkah percobaan. Nah, jadi kita harus menuliskan nih langkah-langkah apa saja. Misalnya di sini mulai dari menyediakan 3 gelas kaca dengan ukuran dan bentuk yang sama, lalu menuangkan air panas pada gelas pertama, air suhu normal pada gelas kedua, dan air es pada gelas yang ketiga dengan volume yang sama. Lalu kita menyiapkan 3 wadah yang berisi masing-masing berisi 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya silahkan anak-anak dibaca sendiri. Langkah selanjutnya menyajikan data percobaan atau hasil pengamatan. Hasil pengamatan bisa berupa gambar, tabel, ataupun grafik.
Intinya, hasil pengamatan merupakan bukti-bukti dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Adapun hasil pengamatannya berupa tabel pengamatan. Langkah selanjutnya menyimpulkan hasil eksperimen yang didasarkan data hasil pengamatan tadi. Dengan mereview data dan memeriksa kembali apakah hipotesis yang diajukan itu benar. Nah, kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian dan dapat menjawab rumusan masalah. Jika kesimpulan percobaan tidak sesuai dengan hipotesis, maka harus dilakukan tinjauan ulang. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan di atas ya. Sebelumnya, rumusan masalah yang kita buat tadi adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap larutan air. Kita dapat menuliskannya berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu suatu air, maka proses pelarutan gula akan semakin cepat pula. Jadi, yang sudah kita lakukan tadi ini merupakan pelaporan hasil percobaan secara lengkap ya. Ketika kita melakukan sebuah percobaan dalam sains, kita harus melaporkan hasil percobaan tersebut secara lengkap. Mulai dari judulnya, tujuannya, sampai ke dalam kesimpulannya. Oke para pembelajar, cukup sekian materi kita hari ini tentang merancang percobaan, bahkan menyajikan hasil percobaan juga ya. Ternyata mudah kan? Silahkan boleh dicoba. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.